Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahesa Saputri dengan NIM B1B1211109. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pajak pusat. Nah, apa itu pajak pusat? Pajak pusat atau pajak nasional ialah pajak yang dikenakan oleh pemerintah pada suatu negara pada tingkat nasional atau federal. Pajak ini digunakan untuk memenuhi atau mendanai berbagai program dan layanan publik seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pajak nasional bisa bervariasi, termasuk pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, dan pajak lainnya. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya dan membiayai kebijakan-kebijakan publik. Selanjutnya ada jenis-jenis pajak nasional. Yang pertama itu pajak menurut golongan. Nah, pajak menurut golongan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pajak langsung. Pajak langsung ialah pajak yang tidak bisa dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Artinya pajak ini harus ditanggung sendiri oleh si wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini kebalikan dari pajak langsung, di mana pajak ini dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada pihak ketiga atau orang lain. Nah, selanjutnya ada pajak menurut sifat. Pajak menurut sifat ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak tujuan. Pajak subjektif adalah keadaan pajak yang pengenaannya dengan memperhatikan subjeknya atau keadaan pribadi wajib pajak. Sedangkan pajak tujuan adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan objek, baik keadaan berupa benda atau perbuatan atau peristiwa yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak dan tanpa memperhatikan keadaan pribadi si wajib pajak. Selanjutnya itu pajak menurut lembaga pemungut. Pajak menurut lembaga pemungut yang pertama itu ada pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Dan hasil dari pemungutan pajak ini kemudian akan dipergunakan untuk membiayai belanja negara seperti pembangunan jalan, sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak pusat yaitu yang pertama ada pajak penghasilan atau disingkat dengan PPh. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak. Lalu terdapat beberapa jenis PPh yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23F, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, dan PPh pasal 29. Lalu selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa atau disingkat dengan PPN. PPN sendiri ialah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan, pemanfaatan, atau impor atau ekspor barang atau jasa yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PPN dikenakan berdasarkan dan atas objek pajak, sehingga PPN termasuk dalam jenis pajak tujuan. Lalu selanjutnya ada pajak penjualan atas barang mewah. Nah, pajak penjualan atas barang mewah ini adalah pajak yang dikenakan terhadap impor barang mewah dan penyerahan barang mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaan. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan atau disingkat dengan PBB. PBB adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan. PBB merupakan pusat pajak yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya adalah bea materai. Nah, bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Selanjutnya ada fungsi pajak nasional dalam perekonomian Indonesia. Fungsi perpajakan nasional memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia, serta dalam banyak negara lainnya. Fungsi yang paling utama yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara
sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program dan proyek pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Pendapatan pajak ini membantu pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Fungsi yang kedua yaitu pengaturan pendapatan dan distribusi. Lalu fungsi selanjutnya yaitu stimulus ekonomi dan stabilisasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak sebagai alat untuk merangsang pertumbuhan ekonomi atau mencegah gejolak ekonomi. Pemotongan pajak atau insentif perpajakan tertentu dapat memberikan stimulus bagi sektor-sektor tertentu, sementara kenaikan pajak dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi atau mengatasi defisit anggaran. Fungsi selanjutnya yaitu regulasi dan pengendalian. Kebijakan perpajakan juga dapat digunakan sebagai alat regulasi untuk mengendalikan perilaku ekonomi tertentu. Misalnya, pemerintah dapat memberlakukan pajak tinggi pada produk berbahaya atau merugikan lingkungan sebagai upaya mengurangi konsumsinya. Lalu fungsi selanjutnya yaitu pendorong investasi dan pengembangan industri. Kebijakan perpajakan, seperti insentif pajak untuk sektor-sektor tertentu atau wilayah tertentu, dapat mendorong investasi dan pengembangan industri. Ini dapat membantu mengarahkan aliran modal ke sektor-sektor yang dianggap penting bagi pembangunan ekonomi nasional. Lalu yaitu pengendalian inflasi. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan perpajakan untuk mengendalikan tingkat inflasi. Dan yang terakhir adalah pengumpulan data ekonomi. Melalui proses perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan data ekonomi yang penting seperti informasi tentang pendapatan masyarakat, kegiatan bisnis, dan transaksi ekonomi lainnya. Dan hal ini tentu dapat digunakan untuk analisis ekonomi lebih lanjut dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya kita membahas terkait gizeling. Gizeling atau lembaga paksa badan adalah suatu tindakan di mana tindakan tersebut dilakukan apabila tidak ada itikat baik dari si wajib pajak untuk membayar wajib pajaknya sampai dengan waktu yang ditentukan dan dalam jumlah tertentu, setelah diberikan teguran-teguran ringan sampai teguran berat. Gizeling bukanlah suatu perbuatan yang sengaja dilakukan tanpa adanya suatu kejelasan dan dasar hukum yang pasti. Nah, dari penjelasan singkat tersebut, tentu saja bisa dapat kita simpulkan bahwa gizeling tidaklah melanggar HAM. Lalu selanjutnya terdapat kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, manfaat membayar pajak, dan sanksi yang akan diterima bila kita tidak membayar pajak. Kesadaran pengetahuan sumber daya manusia masih rendah juga ikut mempengaruhi, di mana wajib pajak belum memahami tentang pentingnya membayar pajak tersebut. Belum mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran, menghitung dan melaporkan sendiri objek pajak yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkannya. Lalu selanjutnya ialah database yang masih jauh dari standar internasional. Padahal database sangat menentukan untuk menguji kebenaran pembayaran pajak dengan sistem self-assessment. Kondisi seperti ini menyulitkan riset empiris yang bertujuan menguji kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak dapat memberikan informasi dan melaporkan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Database yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, kepatuhan wajib pajak berpengaruh kepada penerimaan pajak. Lalu yaitu kendala lainnya itu kurangnya atau tidak adanya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar pajak ke negara adalah sebagai bentuk perlawanan. Persepsi wajib pajak bahwa percuma membayar pajak dengan tertib karena pada akhirnya akan digunakan secara boros dan tidak tepat sasaran, bahkan akan dikorupsi oleh sebagian dari pegawai pajak tersebut. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah akan menimbulkan selisih antara jumlah pajak yang dibayar oleh wajib pajak dengan jumlah pajak yang seharusnya dibayar semakin besar.
Wajib pajak yang memiliki penghasilan besar cenderung untuk lebih patuh ketimbang yang berpenghasilan rendah karena yang berpenghasilan besar cenderung untuk lebih konservatif dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. Penerapan tarif pajak yang tinggi menjadi kendala juga karena memberatkan si wajib pajak. Kendala lainnya yaitu peraturan pelaksana undang-undang sering tidak konsisten dengan undang-undang. Banyaknya pungutan resmi dan tidak resmi baik di pusat maupun di daerah. Lemahnya penegakan hukum, birokrasi yang berbelit-belit, dan sebagainya yang seharusnya bila dilakukan dengan baik tentu dapat membantu dalam mewujudkan good governance dalam bentuk pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan terkait pajak pusat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.